Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Putri Setiawan dengan NIM 2302005 dari kelompok 5 asal Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan psikologis. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu mengenai apa itu landasan pendidikan psikologis, tujuan, maupun apa sih manfaat dari landasan pendidikan psikologis? Jika kalian belum tahu, mari kita bahas dan pahami bersama-sama. Yang pertama ada definisi. Menurut perspektif Gardner Mupi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Secara umum, landasan psikologi dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Ruang lingkup landasan psikologis proses pendidikan. Ruang lingkup landasan psikologis mencakup mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan. Di antaranya tingkah laku belajar dari siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku belajar mengajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Kemudian menurut Sukmandinata, landasan psikologis proses pendidikan adalah kajian tentang situasi pendidikan dengan penekanan pada interaksi edukatif, khususnya interaksi berbasis lingkungan antara siswa dan guru. Untuk berinteraksi langsung dengan siswa, itu karena ada keragaman kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan bimbingan yang dilakukan guru, tuntutan yang ditempatkan pada kemampuan profesional mereka, dan latar belakang sosial pribadi mereka. Selain itu, siswa adalah orang yang paling penting dalam interaksi pendidikan. Kemudian, untuk apa psikologi dalam pendidikan? Jadi, perlu diingat peserta didik merupakan subjek yang utama dalam pendidikan. Peserta didik tersebut tentu saja mempunyai perilaku dalam mengekspresikan diri pada situasi berlangsungnya pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, karena peserta didik tersebut memiliki kemampuan mengekspresikan diri, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap yang pertama, kesiapan peserta didik, yang kedua, kesehatan mental peserta didik, dan yang ketiga, minat belajar peserta didik. Lalu ada tujuan dari landasan pendidikan psikologis. Yang pertama, mengenal dan memahami peserta didik. Hal ini mencakup setiap keberadaan peserta didik secara individual maupun kelompok. Jadi, sebagai pendidik, kita harus bisa melihat peserta didik secara holistik. Selain fisiknya, kita harus bisa melihat juga keadaan jiwanya. Yang kedua, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Jadi, kita sebagai pendidik harus dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan peserta didik agar kita dapat melakukan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam menghadapi permasalahan yang mereka punya. Sebagai seorang pendidik, tidak boleh hanya memberikan pelajaran saja kepada peserta didik, namun kita harus memiliki tujuan bahwa pembelajaran yang kita berikan dapat memecahkan masalah yang peserta didik punya. Dan yang keempat adalah memberikan pelajaran dan pengajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Jadi akan selalu ada perbedaan ketika kita memberikan pengajaran kepada anak usia 1-3 tahun dengan remaja usia 10-15 tahun. Kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa menyesuaikan dengan tahapan perkembangan jiwa peserta didik. Lalu, ada pentingnya psikologi pendidikan bagi seorang guru, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling kepada peserta didik. Keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Keenam, berinteraksi secara tepat dengan peserta didik. Dan yang ketujuh, menilai hasil pembelajaran yang adil.
Kemudian landasan psikologis sebagai penentu pendidikan. Yang pertama yaitu ada gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya belajar siswa dari materi kasus ke praktek edukasi. Contohnya, siswa dapat menyelesaikan permasalahan soal yang sesuai dengan pola pikir siswa tersebut. Yang kedua, gaya belajar individu menjadi gaya belajar kelompok dan berkompetisi. Contohnya, siswa belajar berkelompok agar bisa berdiskusi dan aktif dalam belajar kelas. Yang kedua ada karakteristik belajar. Menurut Tadkiratul Muspiro, karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Karakteristik yang disukai peserta didik di usia sekolah dasar diantaranya yaitu yang pertama, senang bermain seperti peserta didik lebih senang belajar menggunakan metode permainan yang menyenangkan. Yang kedua, senang bergerak seperti peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang memiliki banyak penggunaan proses gerak seperti belajar sambil diperagakan. Dan yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Jadi peserta didik itu lebih senang bila belajar berkelompok karena bisa berdiskusi dengan teman dan berbagi hasil pemikiran bersama. Dan yang ketiga ada multiple intelligences. Multiple intelligences adalah teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalitas. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu seorang pakar pendidikan dan psikologis berkebangsaan Amerika. Adapun contoh dari kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik, yaitu seperti kecerdasan dalam belajar berbahasa asing. Yang kedua ada kecerdasan interpersonal, yaitu seperti kecerdasan dalam menganalisis dan mengkaji diri sendiri. Yang ketiga ada kecerdasan jasmani, yaitu seperti kecerdasan atau bakat dalam belajar suatu kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Manfaat landasan psikologis pendidikan, yaitu yang pertama, memahami perbedaan siswa, kedua, menciptakan pembelajaran yang kondusif, ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat, keempat, memberikan bimbingan kepada siswa, dan yang kelima, memotivasi belajar siswa. Baik, setelah penjelasan materi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kita harus mempelajari landasan psikologi pendidikan agar kita bisa memahami cara mempelajari kejiwaan dan berbagai macam karakteristik yang ada pada diri seorang manusia. Telah selesai penjelasan saya mengenai landasan pendidikan psikologis. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini hingga akhir. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.